warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qiyam khususan Allah Kiai Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawami bibarakati ulumihim fitnil wa dunya wal akhirah. Lahumul fatihah. Sebelum membahas jam'ul jawami, silahkan mahasiswa yang mau menanyakan, yang mau bertanya mengenai wawasan kebangsaan tentang nasionalis Sunan Ampel atau strategi dakwah Sunan Ampel. Silakan mahasiswa yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai, saya dari mahasiswa pribadi mau bertanya terkait dakwah Wali Songo khususnya Sunan Ampel, di mana selama ini yang saya ketahui bahwa Sunan Ampel itu lebih mengarah pada dakwah keilmuan atau dalam ranah mengajar. Nah, yang belum saya ketahui apakah dalam dakwahnya Sunan Ampel itu juga ada dampak nasionalis terhadap ekonomi seperti itu. Apakah dakwahnya hanya dalam keilmuan saja atau bahkan sampai memajukan kesejahteraan di daerahnya termasuk dalam menunjang ekonomi, dan andaikan juga ada nasionalis keekonomian, maka metode apa yang digunakan dan seberapa besar pengaruhnya. Demikian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan. Ini pertanyaan istimewa, pertanyaan yang muncul dari mahasiswa Trisakti Kediri semester 5 jurusan PAI. Pertanyaannya adalah apa bentuk nasionalis Sunan Ampel mengenai ekonomi, mengenai
memajukan ekonomi. Mengenai hal ini, dalam akhlak musyawarah, dalam permasalahan sejarah, dalam kitab akhlak musyawarah yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Fadl, beliau menceritakan mengenai Sunan Ampel dan saudara-saudaranya yang menetap pada istana Majapahit. Yang menetap pada istana Majapahit dalam pembahasan yang telah lewat, Sunan Ampel meminta izin pada orang tuanya untuk silaturahim pada Raja Brawijaya. Lalu setelah Sunan Ampel menetap pada istana Majapahit, Sunan Ampel dan salah satunya saudaranya yaitu Abu Hurairah ada dalam istana beberapa hari, beberapa bulan. Lalu raja meminta supaya Sunan Ampel menikahi salah satu anak pejabat supaya Sunan Ampel selalu tinggal di istana atau ada di Majapahit. Lalu wa amma Sayyid Ahmad fazawajahu binti Ayatijah alati ismuha Raden Ayu Chandrawati. Wa amma Abu Hurairah fatazawwaja bi imra'atin ismuha Samira binti Husain. Wa asluhuma sira'atal hukmi. Fakana Abu Hurairah yaqdifuhu wa huwa takhlijuhu. Setelah Sunan Ampel menikah, lalu saudaranya yaitu Abu Hurairah menikah. Lalu Sunan Ampel mengajarkan mengenai ekonomi, salah satunya Abu Hurairah supaya untuk bekerja bekerja
mengenai menjual apa atau kapok supaya umat Islam, supaya kerajaan ekonominya berjalan lancar, sehingga Sunan Ampel menanamkan jiwa nasionalis melalui pembelajaran ekonomi, sehingga dalam sebuah kitab mengatakan wadifa'u anil waton lahu wujuhun al-awalu al-hirsu ala kuwati iqtisyad. Membela negara ini banyak sekali, salah satunya yaitu memperkuat ekonomi, memperkuat mengenai ekonomi bangsa. Waktu itu Sunan Ampel mengajarkan ekonomi supaya Majapahit menjadi kerajaan yang kuat, dan salah satu cermin Ad-Difa'u anil Waton atau Luwatan minal iman yang diajarkan oleh Sunan Ampel, yaitu mengajarkan cara untuk memperbaiki ekonomi, sehingga dalam kitab mengatakan Ad-Difa'u anil Waton asyiratun, membela negara itu banyak sekali. Salah satunya adalah al-hirsu ala quwwatil iqtisyad, memperkuat ekonomi bangsa. Ama qala Allah Ta'ala fil Qur'ani ala lisani Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan amina. Memperkuat ekonomi ini sesuai dengan ayat suci Al-Quran melalui lisan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al Ini adalah ayat suci Al-Quran yang termasuk isyarat bahwa Ad-Difa'u anil Waton, membela negara itu macam-macam,
salah satunya adalah al-hirsu ala quwwati iqtisadi wa taqaddumihi wa istiyai apa ja'a fil Qur'an ala lisani Ibrahim Rabbi ij'al hadza balada. Sehingga Sunan Ampel mengajak masyarakat, salah satunya adalah Abi Hurairah, supaya untuk memajukan ekonomi Majapahit. Ini termasuk contoh aktifat Aliwaton, atau ini termasuk pelajaran yang disampaikan oleh Sunan Ampel bahwa termasuk aktifat Aliwaton yaitu memperkuat bangsa melalui ekonomi yang kuat, sehingga dakwah yang disampaikan oleh Sunan Ampel memiliki beberapa ilmu pengetahuan. Ada kalanya dalam sisi taklim muta'alim ini termasuk nasionalisme. Ini termasuk contoh nasionalis yang dicontohkan oleh Sunan Ampel bahwa membela agama atau nasionalisme ini maknanya banyak sekali. Salah satunya menjadikan anak bangsa, pemuda bangsa untuk belajar agama, sehingga pemuda-pemuda ini suatu saat mampu membantu negara Indonesia. Ini termasuk nasionalis dalam tarbiyah atau pendidikan. Lalu salah satunya ada kalanya dalam masalah ekonomi, yaitu aktifat Aliwaton al-hirsu ala quwwati iqtisadi ala qala Allah Ta'ala ala lisani Ibrahim Rabbi ij'al hadza baladan aminan. Lalu muncul pertanyaan, apa metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel sehingga metode atau dakwah Sunan Ampel itu bisa menjadi pengetahuan atau ilmu pengetahuan dakwah Sunan Ampel. Dalam masalah ini Jamul Jawame mengatakan
wajasimuhu alladzi la yaqbalu at-taghayyura bi anna limujibin min hissin aw aqlin ilmun, bahwa sesuatu dianggap pengetahuan atau sebuah ilmu atau dakwah wali songo dianggap sebagai ilmu, ada beberapa persyaratan. Salah satunya adalah min hissin, yaitu dakwah yang dilakukan oleh wali songo, salah satunya Sunan Ampel, dengan sesuai dengan min hissin atau yuridis empiris, atau dakwah sesuai keadaan budaya yang ada pada Jawa atau Majapahit. Min hissin yaitu melalui sebuah pengetahuan secara empiris atau analisis keadaan lingkungan masyarakat Pulau Jawa. Min hissin, sehingga dalam filsafat ilmu ada istilah mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi, sehingga mengenai dakwah Sunan Ampel dianggap sebagai ilmu. Yang pertama adalah sesuai dengan ontologi atau definisi dakwah. Definisi dakwah yaitu mengajak kebaikan, sehingga dalam hal ini Sunan Ampel telah melakukannya. Lalu yang kedua, epistemologi, yaitu mencakup metode, teori, landasan. Lalu metode yang digunakan oleh Sunan Ampel yaitu metode dakwah dengan akhlakul karimah. Lalu yang ketiga adalah aksiologi atau tujuan Sunan Ampel berdakwah. Tujuan Sunan Ampel berdakwah yaitu untuk mengajak umat Pulau Jawa untuk masuk agama Islam, atau mengajak rakyat Majapahit melakukan kebaikan, mulai dari ekonomi ataupun yang lain, sehingga dengan memenuhi 3 syarat
untuk dijadikan ilmiah, maka dakwah Sunan Ampel telah memenuhi 3 persyaratan, yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Ini semua telah ada, telah lengkap, telah sempurna dilakukan oleh Sunan Ampel. Sehingga Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam syarah Jam'ul Jawabat mengatakan dalam masalah aksiologi tujuan dakwah wajib untuk lillahi ta'ala. Dalam syarah Jam'ul Jawabat, aksiologi atau tujuan dakwah yaitu hukum dakwah ilallah fa in ana al-qasdu ta'zimillah wa hidayati khalqihi wal hirati ala din fa huwa hukum dakwah ilallah wal imamah fil huda alladhi qala Allah ta'ala waj'alna lil muttaqina imama. Imam Jalaluddin mengenai metode dakwah, beliau menata api sehingga ada istilah ontologi, epistemologi, dan ada aksiologi. Aksiologi adalah tujuan atau tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah hidayatul khalqi, untuk mengajak kebaikan. Tujuan dakwah adalah lillahi ta'ala. Dengan adanya tujuan ini atau aksiologi, maka sesuai dengan ayat Al-Quran, waj'alna lil muttaqina imama. Lalu dalam metode atau dalam masalah epistemologi atau metode pendekatan dakwah, salah satunya wajib sebelum melakukan dakwah mengamalkan ilmunya. Imam Ar-Razi dalam tafsir Ar-Razi mencantumkan salah satu di antara syarat, yaitu mengamalkan ilmunya. Beliau mengatakan dalam tafsir Ar-Razi, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. أتأمرون الناس
بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Apakah engkau menyuruh orang lain berbuat kebaikan sedangkan engkau melupakan kebaikan itu? Afala ta'qilun, apakah kepalamu tidak ada otaknya? Afala ta'qilun, Imam Al-Razi mengatakan, kenapa demikian? Beliau mengatakan, wa amma qawluhu afala ta'qilun fa huwa ta'ajjubun lil uqala'i min af'alihim wa sabab ta'ajjub wujud. Kenapa manusia yang mengajak kebaikan sedangkan ia tidak mau mengamalkan kebaikan itu, sehingga ia dianggap manusia yang memiliki kepala tapi dalam kepalanya tidak ada otaknya. Imam Al-Razi mengatakan atau menampilkan alasan al-awwal annal maqsuda minal amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar irsyadul hayy ila tahsilil maslahati wa tahdziruhu amma yuti'uhu fil mahsyadah wal ihsani ila nafsi aula minal ihsani ila ghayri wa dzalika ma'lumun min syawahidil aqli wa naqli. Faman wa'adha wa lam yakta'id fa'annahu ata fi'lan mutanaqidin la yaqbaluhu al-aqlu. Falihada qala afala ta'qilun. Mengenai ayat afala ta'qilun, Imam Al-Razi mengatakan maslahah terutama untuk pribadi. Sedangkan mengajak maslahah kepada orang lain sedangkan ia dalam keadaan masyarakat, ini jelas tidak diterima oleh dewan juri akal. Sehingga manusia seperti ini afala ta'qilun, apakah engkau manusia yang memiliki kepala tetapi dalam kepala tidak ada otaknya, afala ta'qilun. Sehingga masyarakat atau dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel sesuai dengan aturan, sesuai dengan
persyaratan menjadi dai, yaitu mengamalkan ilmunya sebelum mengajak orang lain untuk kebaikan. Sehingga dalam kitab Alam Musyambarah Sunan Ampel senantiasa riyadhah, senantiasa setiap malam meneteskan air mata meminta kepada Allah supaya dakwahnya berhasil, supaya riyadhah yang dilakukan oleh beliau membawa barokah, membawa maslahah untuk agama. Dalam Alam Musyambarah ditulis tentang karyawan-karyawan Allah atau sunan-sunan waliullah. Mereka kalau malam riyadhah, tirakat, karena ini persyaratan supaya dalam berdakwah berhasil. Sehingga Imam Jalaluddin Asyuti dalam Qawaid Syarih halaman 609 mengatakan, in ana al-qasdu ta'zimillah ta'zimallah wa mahabbata ta'ati wa hidayata khalqi. Sehingga metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebuah ilmu dakwah. Persyaratan itu adalah ontologi, yang kedua epistemologi, lalu aksiologi. Nomor satu, ontologi atau apa itu dakwah. Lalu yang kedua, apa itu metode dakwah. Lalu yang ketiga, aksiologi, apa tujuan dakwah. Sehingga semuanya telah dilakukan oleh Sunan Ampel. Tujuan dakwah adalah mengajak manusia untuk menuju jalan kebaikan. Jalan kebaikan salah satunya adalah nasionalisme. Tentang masalah ekonomi, Sunan Ampel mengajak masyarakat Majapahit untuk bekerja, sehingga dengan kuatnya negara Majapahit ini termasuk lambang ad-difa' anil watan. Ad-difa'u anil watan asiratun wa minha al-hirsu ala quwwati iqtisadi. Membela negara ada banyak cara. Salah satunya adalah memperkuat ekonomi bangsa. Sebab Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ij'al hadza balada
Inilah ilmu dakwah yang ada dalam Jabul Jawabah sehingga masuk dalam pembahasan al-ilmu. Sebuah pengetahuan dinamakan pengetahuan al memang min hissin, sesuai dengan realita lapangan. Min hissin atau bahasa lain yuridis, empiris, atau melihat langsung keadaan budaya masyarakat. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi lillaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.